berhenti berkumpul dengan orang-orang yang meracuni pikiran kita, yang membuat kita jadi lemah, kita jadi putus asa. Lebih-lebih ketika ada masalah yang membuat kita bukannya menemukan jalan keluar terbaik, malah tambah terpuruk dengan keputusan yang salah. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi hari ini kita mau buka hati kita buat firman Tuhan. Kita mau dengar firman. Kita adalah orang-orang yang mengizinkan Tuhan menuntun kita lewat firman-Nya. Karena firman Tuhan bukan sekedar perkataan, tapi kuasa. Bahkan kitab Yohanes katakan firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Jadi pagi ini waktu kita berjumpa dengan firman Tuhan, kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Dan orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak pernah kembali atau pulang dengan keadaan yang sama. Pasti dapat sesuatu, dapat kekuatan, dapat berkat dari Tuhan. Dan pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, bagi kita yang merasa hidup ini kok rasanya gelap, masalah datang silih berganti. Dan dunia seringkali mendikte kita bahwa ketika ada masalah, kehancuran sedang mendatangi kita. Banyak orang terhimpit antara kemenangan dan kehancuran, ada di tengah-tengah. Padahal sudah doa, padahal sudah minta, padahal sudah percaya, tapi kok keadaan malah rasanya tambah parah, keadaan kok nggak berubah. Dan ada pertanyaan yang saya sebut ini pertanyaan yang menyiksa, yaitu kadang kita bertanya, di mana Tuhan? Kok kayaknya Tuhan pergi? Karena nggak ada lagi perasaan yang lebih menyiksa daripada perasaan ditinggalkan Tuhan. Seringkali masalahnya bukan Tuhan meninggalkan kita, masalahnya seringkali kita dikalahkan bukan karena oleh masalahnya, tapi kita tidak berpikir seperti seorang juara, seperti seorang pemenang, sehingga kita melangkah tanpa arah, sehingga kita salah arah, kita salah jalan. Alkitab mengajar kita ketika ada masalah datang, jangan biarkan kepanikan mendikte langkah kita. Ketahuilah bahwa waktu Tuhan selalu indah buat setiap kita. Bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik untuk jawab doa kita. Alkitab mengajar bahwa Zakaria 9 ayat 9 bicara tentang Yesus. Di sana dikatakan, bersorak-soralah dengan nyaring, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, rendah hati dan menunggang seekor keledai. Ini nubuatan tentang Yesus yang datang masuk ke Yerusalem menunggang keledai. Sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus ada, nubuatan itu sudah dikatakan ratusan tahun. Janji itu sudah ada ratusan tahun sebelumnya. Tapi Yesus sabar menunggu waktu yang tepat untuk dia menunggang keledai dan masuk ke Yerusalem itu. Yesus tidak tergesa-gesa. Yesus tidak terburu-buru. Yesus percaya ada waktu yang tepat. Ada saat yang tepat di mana setiap janji Tuhan, setiap perkenanan Tuhan, setiap berkat Tuhan itu jadi nyata dalam kehidupan kita. Nah, masalahnya bukan Tuhan tidak jawab doa kita, tapi kita jadi tidak sabar masalahnya. Masalahnya kadang kita ingin segera doa kita dijawab. Baru berdoa, besok langsung ada jawabannya. Bahkan kalau bisa baru tutup mata, buka mata langsung jawabannya ada. Kita hidup di dunia yang serba instan. Semuanya instan, semuanya cepat. Jadi kalau kita menunggu rasanya aneh, rasanya bahkan menunggu itu sesuatu yang ya kita nggak mau lah, kita mau cepat. Nah ini masalahnya. Waktu kita salah berpikir bahwa Tuhan bukan tidak jawab doa, tapi Tuhan tahu waktu yang tepat untuk jawab doa kita. Doa kita, saya percaya, semua harga yang harusnya kita bayar untuk kita terima jawaban doa, itu sudah dibayar Yesus di kayu salib. Kita percaya doa kita dituntun oleh Roh Kudus, dan kita nggak akan doa yang nggak sesuai kehendak dan keinginan Tuhan. Doa kita pasti
sesuai dengan apa yang jadi kerinduan Tuhan ada di hidup kita. Tuhan mau kita sembuh, Tuhan mau kita sehat, Tuhan mau kita diberkati, Tuhan mau kita bertumbuh, Tuhan mau kita berkembang. Saya percaya doa kita di sekitaran seperti itu, Tuhan mau kita kelimpahan. Maka doa kita pasti dijawab. Nah, masalahnya bukan doa kita tidak dijawab, masalahnya sering kali kita tidak sabar. Kita berpikir bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita, sehingga kita ambil langkah yang salah, ambil keputusan yang salah, dan kita akhirnya kehilangan jawaban doa yang sudah Tuhan siapkan harus terjadi indah pada waktunya di hidup kita. Pagi ini, jika engkau sedang berdoa dan menunggu jawaban doa, sebagai hamba Tuhan saya mau bilang sabar. Tuhan gak pernah terlambat, Tuhan gak pernah kecepatan, tapi waktu Tuhan selalu indah buat hidupmu. Lalu ketika masalah datang, kita perlu mengelilingi hidup kita dengan menjaga lingkungan kita dengan orang-orang yang bisa menguatkan kita, membangun iman kita. Kita tidak bisa menang sendirian, kita perlu didukung atau disupport oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat ketika Yesus menjelang penyalipannya, Yesus ada di mana? Yuk kita lihat ayatnya. Ketika Yesus menjelang penyalipannya, Matius 21 ayat 17 dikatakan, maka Yesus dan murid-muridnya pergi ke Betania dan bermalam di situ. Ia memilih ke Betania. Betania di mana itu? Di tempat Maria, Marta, Lazarus. Orang-orang yang bisa dia percaya, orang-orang yang dekat dengan dia, orang-orang yang menaruh harapan, yang percaya kepada Yesus. Karenanya kita sama seperti Tuhan kita harus mengelilingi hidup kita dengan orang-orang yang bisa menguatkan kita, yang bisa meneguhkan iman kita. Berhenti berkumpul dengan orang-orang yang meracuni pikiran kita, yang membuat kita jadi lemah, kita jadi putus asa. Lebih-lebih ketika ada masalah yang membuat kita bukannya menemukan jalan keluar terbaik, malah tambah terpuruk dengan keputusan yang salah. Kelilingi hidupmu dengan orang-orang yang percaya bisa meneguhkanmu, percaya mendorongmu untuk menunggu jawaban doa, mendorongmu bukan untuk ambil jalan pintas, mendorongmu untuk percaya, untuk beriman, untuk berharap. Sama seperti Yesus. Sehingga Yesus kuat dan akhirnya Yesus hadapi kayu salib dan menyelesaikan karyanya sempurna buat kita. Sehingga hari ini waktu ada masalah, kita bisa ambil keputusan yang tepat. Kita bisa sabar, kita bisa kuat, kita bisa beriman, dan kita menyelesaikan masalah kita dengan hebat bersama Tuhan. Menyelesaikan dan melihat jawaban doa yang luar biasa yang memang Tuhan sudah siapkan buat kita. Pagi hari ini saya percaya Tuhan ingatkan kita, waktu ada masalah bukan artinya hidup kita akan tambah hancur. Waktu ada masalah ingat baik, kita seorang juara, ambil Alkitab, doa, datang sama Tuhan, buka firman Tuhan, Tuhan pasti menuntun langkah kita. Percaya jawaban doa, minta sama Tuhan, dan jawaban doa yang dari Tuhan datangnya indah pada waktunya, gak pernah lebih cepat, gak pernah lebih terlambat. Tepat waktu Tuhan jawab doa kita. Jadi sabar. Yang kedua, kelilingi hidup kita dengan orang-orang yang menguatkan, meneguhkan kita. Sehingga kita bisa hadapi masalahnya dan kita bisa dobrak setiap rintangannya dan kita bisa sampai di tujuan Tuhan buat kita. Yaitu di dalam setiap masalah kita bukan lihat kekalahan tapi lihat kemenangan. Pagi ini saya percaya kita dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan tahu engkau punya masalah ekonomi, Tuhan tahu engkau punya masalah penyakit, Tuhan tahu ada masalah di rumah tanggamu, Tuhan tahu ada tantangan di pekerjaan yang sedang kau hadapi. Dan pagi ini Tuhan sedang menguatkanmu. Tuhan sedang berkata, jika engkau sudah berdoa, percayalah, ada waktu Tuhan yang indah akan jawab doa. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, melangkah bersama Tuhan dan lihat kemenangan yang dari Tuhan. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran, buat firman yang meneguhkan, menguatkan kami. Di pagi hari ini hamba doa anak-anak-Mu Tuhan jamah, Tuhan lawat, berkati. Jangan ada yang terlewat, satu persatu Tuhan berkati. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur. Tidak ada pribadi
yang terlewat semuanya pagi ini dilawat lewat program Morning with the Word. Dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Saya punya mental juara, jadi saya bukan orang yang gak sabar. Saya pasti sabar menunggu apa yang jadi janji Tuhan genap di hidup saya. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Tiap pagi saya nggak jemu-jemu, saya mengajak setiap kita yang menyaksikan Morning with the Word, boleh tulis di kolom komentar, kalau boleh sertakan nama, dari kota mana, dan biar saya juga boleh mengenal setiap kita. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word ini kepada teman, sahabat, keluargamu di status media sosialmu. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you!